Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV One yang saya sangat banggakan, juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah pada zaman Bani Israel itu. Ada seorang pembuat dosa yang setiap hari pekerjaannya membunuh orang. Jika melihat orang yang tidak disukai, langsung jaminannya dibunuh. Dihitung sampai dari awal sampai akhir, itu dihitung sampai sebanyak 99 nyawa telah dia habiskan. Dari mulai muda sampai usia senja. Akan tetapi, namanya juga manusia mungkin. Semakin tua, semakin sadar, ingin kembali ke jalan yang benar. Ini orang semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyesali perbuatan selama ini, sehingga dia mendatangi seorang rahib atau seorang tokoh agama pada saat itu. Untuk apa itu? Untuk curhat. Juga menyampaikan, "Wahai rahib, apakah Tuhan mengampuni dosa saya?" katanya. Sang rahib jawab, "Apa dosamu?" "Saya telah membunuh nyawa sebanyak 99 orang. Saya telah membunuh nyawa sebanyak itu. Saya ingin bertobat. Apakah Tuhan mengampuni dosa saya?" Pemirsa yang berbahagia, sang rahib jawabannya pesimis. "Engkau kelewatan. Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosamu. Engkau kelewatan. Sudah, Tuhan tidak akan bakalan ngampunin dosamu." Mendengar jawaban yang menyakitkan hati itu, si rahib tidak tanggung-tanggung langsung dibunuh, tebas, sehingga inpas menjadi 100. Luar biasa. Dihitung rupanya, dia orang ngitung ini. Ini pertama pembunuhan, kedua pembunuhan, pembunuhan ketiga, sampai 100. Pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya ini orang mencari lagi sosok siapa kira-kira yang bisa fatwanya menyejukkan hati dalam hal ini. Ditemuinya ulama'u ahlil ard. Ditemuinya seorang ulama, seorang pemimpin agama tauhid. Mungkin kalau bahasa kita agama Islam. Ditemuinya ulama pada saat itu dan disampaikan curhatnya kepada yang bersangkutan. "Ya Syekh, apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Saya telah membunuh nyawa sebanyak 99 orang dan belum lama baru saja saya membunuh seorang rahib sehingga jumlahnya menjadi 100. Saya ingin bertaubat kepada Allah. Saya ingin bertaubat kepada Allah, tidak akan melaksanakan perbuatan itu lagi. Saya menyesal. Saya menyesal. Apakah Allah mengampuni dosa saya?" Apa jawaban ulama tersebut? Allah mengampuni dosamu. Dengan catatan, engkau tidak boleh melaksanakan perbuatan seperti dulu lagi, dan silahkan kau hijrah, kau pindah di sebuah tempat yang aman, tinggalkan lokasi yang kau pijak selama ini, fa innahu ardussu, karena bumi yang kau pijak selama ini senantiasa bergelimpangan dengan kemaksiatan. Silahkan kau pindah sana, dan jangan lupa saat kau sampai ke lokasi sana untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri. Silahkan sana, Allah masih mengampuni dosa-dosamu. Ini sangat bangga dan sangat girang mendengar tausiah, mendengar sentuhan hati, ucapan-ucapan yang berisi nasihat dari sang ulama tersebut, membuat si pembuat dosa tadi semakin terenyuh, semakin semangat dalam bertaubat, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ikutilah fatwa ulama tersebut. Dia telusuri jalan, pindah dari tempat yang ia pijak selama ini, akan pindah ke sebuah tempat yang baru. Pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi? Belum sampai lokasi,
baru sampai di tengah perjalanan, dia sudah niat pindah, sudah niat meninggalkan segala bentuk kemaksiatan di bumi semula, belum sampai lokasi, ternyata Allah panggil, Allah ambil nyawanya lewat malakul maut. Jadi terkapar meninggal di tengah perjalanan itu dia. Apa selanjutnya? Ada dua malaikat. Satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Ini cerita Rasulullah ya. Rasulullah yang cerita. Saya hanya menyampaikan saja. Ada dua malaikat, satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Apa kata malaikat rahmat? Ini bagian saya ini. Karena ini orang sudah bertaubat kepada Allah, maka akan saya catat, curahkan rahmat dari Allah, dan akan saya masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditentang oleh malaikat azab. Tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun dia sudah mau hijrah, mau bertaubat, mau ke tempat yang dia tuju, tetapi belum sampai lokasi. Ini lokasinya tengah-tengah seperti ini. Maka ini bagian saya, akan saya azab, akan saya masukkan ke dalam neraka. Ini komentar malaikat azab. Allah Maha Adil menyaksikan dua hambanya, para malaikat tersebut sedang adu argumentasi. Dalam sebuah riwayat, Allah ngutus malaikat Jibril yang menyerupai jadi hakim, menyerupai jadi pemutus perkara. Diperhatikan apa yang terjadi, kelihatannya saling mengklaim kalau satunya adalah paling berwenang, yang satunya juga sama paling berhak dalam hal ini, karena posisinya tengah-tengah perjalanan seperti itu. Dan dengan adil, sangat bijak tadi, malaikat Jibril langsung memberikan keputusan. Sudah, kalau begini caranya kalian tidak akan pernah selesai. Ukur saja. Kira-kira yang terjadi bagaimana? Kalau jaraknya lebih dekat menuju lokasi, berarti ini bagian malaikat rahmat. Silahkan malaikat rahmat memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, lokasinya masih jauh menuju yang ia tuju, masih dekat tempat semula, berarti sudah barang tentu ini bagian malaikat azab. Silahkan kau malaikat azab masukkan dia ke dalam neraka. Pemirsa, dengan kebijakan dan keadilan Allah Tabaraka wa ta'ala yang sangat-sangat dahsyat ini, diukurlah itu. Ternyata setelah diukur, zaman dulu belum ada meteran kali ya, masihnya pakai ukuran seperti ini. Jadi sejengkal, dua jengkal dalam bahasanya. Ternyata setelah diukur hanya selisih satu jengkal lebih dekat menuju majelis taklim dan lebih jauh dari tempat semula. Wah, sangat-sangat rahmat Allah tercurahkan kepadanya. Kalau demikian adanya, sudah barang tentu ini bagian malaikat rahmat, sehingga orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa ta'ala dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan mendapatkan surganya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hal ini kemudian turun ayat surat Az-Zumar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita artikan, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa sebesar apapun, asal jangan musyrik, asal jangan menyekutukan Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Sudah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah Maha Pengampun terhadap semua dosa. Sekali lagi, asal jangan musyrik. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pencurah rahmat. Pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
mendengarkan dan menyaksikan serta membahas hadis ini, rasanya sangat-sangat istimewa rahmat Allah yang sangat luas ini. Karena rahmat Allah itu tercurahkan bukan hanya kepada manusia yang beriman saja, tapi kepada yang selain beriman. Rahmat Allah semuanya ada 100 jumlahnya. Yang satu diturunkan untuk hamba-hambanya, bukan sekedar untuk manusia saja, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada seekor induk kuda yang ketika dia ada anaknya di bawahnya, di selangkangannya, sang induk mau nginjek kakinya diangkat karena sayang kepada sang anak. Demikian juga sampai kepada seekor anak ayam atau seekor itik, atau mungkin induk ayam yang mempunyai sekian banyak itik. Ketika itiknya kita ambil satu, apa yang terjadi pada induknya? Dia akan mempertahankan dengan melawan si pengambil anaknya itu. Ini rahmat Allah tercurahkan kepada binatang, apalagi kita kepada manusia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cerita lagi, karena kita cerita rahmat Allah. Jadi artinya kalau kita sudah cerita rahmat Allah, kita sebagai hamba Allah jangan merasa paling hebat dalam beribadah. Seolah-olah dia paling hebat dalam beribadah sehingga masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan kalian tidak akan pernah masuk surga walaupun dengan sholat ya Rasulullah, kata sahabat. Iya, walaupun dengan sholat, walaupun dengan zakat. Sahabat nyeletuk, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk saya tidak bisa masuk surga kecuali apabila Allah curahkan rahmat kepadaku, katanya. Berarti barometernya adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kisah yang kedua, zaman Nabi Musa alaihi salam, ada hadisnya tercantum dalam kitab Al-Usfuriyah, kitab hadis. Di sana dijelaskan, zaman Nabi Musa ada seorang yang meninggal, jenazah ditendang-tendang. Layaknya bola, tendang sana kemari sana mari, sampai ke mazbalah, sampai ke tempat sampah, sampai ke kotoran binatang sana. Ini jenazah tidak dijadikan layaknya seperti manusia biasa, walaupun sudah meninggal. Masyarakat Bani Israel memang luar biasa nakalnya. Lalu Nabiullah Musa mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, ditegur, ya Musa, itu di kampung sana ada jenazah yang ditendang-tendang oleh malaikat, oleh masyarakat Bani Israel. Silahkan kau tolong, kau atasi, kau mandikan, kau kafankan, kau sholatkan, kau kubur layaknya manusia yang wajar. Silahkan. Segera Nabi Musa langsung menemui lokasinya, datang ke TKP, nanya kepada masyarakat setempat, di mana katanya ada jenazah ditendang-tendang sini. Dijawab oleh masyarakat setempat, di sana ya Nabi Allah. Kenapa kalian berbuat seperti itu, katanya. Iya, jawab mereka, iya, karena dia selama hidupnya menjadi sampah masyarakat. Kami merasa terganggu, dia preman, dia bandel, dia nakal dan sebagainya. Kami semuanya terganggu. Sehingga ketika meninggal pun kami tendang-tendang. Ngapain diurus? Nah, ini kekecewaan masyarakat setempat. Bergegaslah Nabi Musa bertanya, tolong di mana jenazahnya, antar saya untuk mengambilnya. Diantar dia sampai ke lokasi penendangan jenazah dan diangkat Nabi Musa. Sudah bau, sudah bacin, karena sudah sekian lama. Langsung Nabi Musa merawatnya, lalu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkannya. Setelah selesai proses pemakaman, Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, menurut masyarakat setempat, ini orang perbuatannya jelek ya Allah. Perbuatannya ini nakal ya Allah, melanggar aturanmu ya Allah. Tapi kenapa engkau memerintahkan hamba untuk merawatnya layaknya jenazah manusia biasa? Malaikat Jibril turun, pemirsa. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh menyampaikan, ya Musa, ya benar. Ini orang memang selama hidupnya adalah nakal, membuat sampah masyarakat, membuat gaduh di sana. Masyarakat semuanya tidak tenang. Tetapi Musa, katanya, ketika ini orang sakit sebelum wafat,
Dia mengadu kepadaku, kepada Allah maksudnya. Dalam hati dia merintih, ya Allah, memang hamba salah ya Allah. Hamba memang sekian lama nakal ya Allah. Hamba memang bersalah sekian lama, berdosa, berlumuran dosamu ya Allah. Hamba pasrah, silahkan apa yang akan engkau siksa kepada hamba, hamba terima ya Allah. Hamba terima, memang hamba akui hamba nakal ya Allah. Fa innaka anta arhamur rahimin, kata orang tadi. Namun engkau kan pencurahkan rahmat ya Allah. Engkau kan penguasa pencurah rahmat kepada siapapun. Hamba hanya mohon rahmatmu saja ya Allah. Tapi silakan kalau engkau mau menyiksanya, silahkan. Hamba pasrah semuanya. Ini rintihan orang tadi Musa. Fa inni arhamur rahimin. Sementara aku ini adalah pencurah rahmat. Mana mungkin ada hambaku meminta seperti itu, aku biarkan begitu saja. Sah, tidak akan mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Karena aku adalah pencurah rahmat. Maka engkau Musa, tepat langkahmu, memandikannya, mensolatkan, mengkafaninya, mensolatkannya, sampai menguburkannya, dan dia berhak mendapatkan rahmatku Musa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa dimanapun berada, yang kami dan saya banggakan, ini cerita rahmat Allah lagi-lagi. Karena rahmat Allah yang Allah timpakan, yang Allah curahkan tadi, itu menunjukkan begitu kasih sayangnya kepada kita. Ada lagi cerita lagi, ini sekali lagi cerita rahmat Allah saja. Karena kalau bukan rahmat Allah yang turun kepada kita, kita akan mendapatkan rahmat dari siapa lagi kalau selain rahmat Allah. Sahabat Umar itu suatu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Di sebuah hari, suatu hari dia keliling di wilayahnya. Ditemuinya ada anak kecil mainan burung emprit. Tahu burung emprit? Burung itu yang kecil. Burung emprit dimainin sama anak kecil. Dimainin, dimasukkan ke dalam sangkar, seolah-olah tersiksa. Dan sahabat Umar merasa kasihan. Ini anak kecil kok seperti ini, tega sekali kepada seekor burung, usfur namanya, burung emprit. Akhirnya sahabat Umar langsung membeli burung tersebut. Nak, sini burungnya saya beli. Berapa engkau minta harganya? Dia setelah dibayarkan harganya, diberikan kepada Amirul Mukminin. Setelah dibeli, bukan dipelihara di rumah, diterbangkan, silahkan kau bebas ke sana. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dan dialami oleh sahabat Umar saat beliau itu meninggal dunia. Ini sekedar cerita juga, ini hadisnya sahih ini saya sampaikan. Ketika sahabat Umar hendak meninggal, itu sejarahnya beliau ngimamin sholat. Dalam satu riwayat sholat subuh katanya. Ada yang mengatakan sholat asar. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ngimamin sholat. Ketika sedang jadi imam sholat, Allahu Akbar, dipanah sama rival politiknya, Abu Lu'lu'ah. Dipanah sebelah kiri, kena jantung. Dan dia langsung ambruk, tersungkur. Ini luar biasa. Saat itu para sahabat yang menjadi makmum langsung ambil pertolongan pertama. Ditarik panahnya, dipijit, di ini, di itu, dan sebagainya. Maklum, saat itu belum ada dokter kan. Jadi dengan seadanya. Tetapi yang terjadi adalah bukannya sembuh, tapi malah tambah parah. Malah tambah pingsan, tambah tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga anak beliau yang bernama Abdullah bin Umar komentar. Apa kata beliau? Kalau bahasa kita begini, ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, ayah saya sih kalau sakit seperti itu, diapa-apain gak bakalan sembuh. Coba, dengan berbagai macam cara gak bakalan sembuh. Habis gimana dong caranya? Cukup
silahkan kau bisikkan telinganya untuk sholat. Sampaikan, bisikan mulutnya, as-sholah, 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 gitu aja. Benar. Setelah tadi dengan berbagai macam cara di ini, di itu, tidak kunjung pulih, hanya dibisikkan telinganya dengan kalimat as-sholah, 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 sholat, 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 langsung bangkit, langsung sembuh. Dan beliau mengatakan, baqiya anir roka'ah, saya tinggal 1 rakaat lagi. Ingat dia, heran. Sahabat Umar lagi pingsan, suruh sholat, sembuh. Kita kadang sebaliknya, lagi bangkit, suruh pingsan, suruh sholat malah pingsan. Ya, ini yang sangat membahayakan untuk kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau pun setelah sembuh begitu, ternyata sakitnya semakin bertambah. Dan pesan kepada Abdullah bin Umar, tolong Abdullah bin Umar, anakku sayang, sampaikan Bunda Aisyah, bolehkah nanti ayah kalau meninggal dimakamkan di samping Rasulullah? Kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Kalau boleh, alhamdulillah. Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Siti Aisyah, Bunda Aisyah, ada pesan dari ayahanda, bolehkah nanti seandainya ayahanda meninggal dimakamkan di sini, di samping Rasulullah? Karena waktu itu kan pemakamannya ada dalam rumah Rasulullah. Siti Aisyah saat itu mau menjawab dalam hati, ini tinggal satu-satunya. Maksudnya untuk saya sendiri kalau memang nanti saya wafat. Namun karena yang minta seorang khalifah, seorang pengganti Nabi setelah Abu Bakar Siddiq, maka menghormati sekali Bunda Aisyah. Silahkan, boleh, nggak apa-apa. Nanti seandainya ayahmu wafat, dimakamkan di sini, di samping suami saya. Terus di rumah sahabat Umar sedang menanti jawabannya seperti apa. Lalu sang ananda pulang dan disampaikan oleh sahabat Umar, bagaimana jawaban Bunda Aisyah? Kata sahabat Abdullah bin Umar, boleh ayah, nanti seandainya ayah wafat, boleh dimakamkan di samping Rasulullah. Ya Allah, saking bahagia dan saking girangnya sahabat Umar mendengar jawaban itu, langsung sujud syukur. Alhamdulillah, hidup dan mati hamba bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sampai sekarang pemakaman beliau di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi urutannya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari situ, ketika kehadiran Khalifah Umar bin Khattab dimakamkan di samping Abdullah bin Umar, masih dalam ruangan Rasulullah, Siti Aisyah dari kedatangan Umar bin Khattab nggak berani buka jilbab, nggak berani kepalanya dibuka, rambutnya kelihatan. Kalau kemarin-kemarin masih berani sebelum kehadiran Umar. Kenapa? Rasulullah suaminya sendiri, kemudian sampingnya Abu Bakar Siddiq, ayah kandungnya sendiri. Tapi yang ini Umar adalah ajnabiyah, orang lain. Maka Siti Aisyah berpikiran kalau dia orang yang meninggal adalah melihat orang yang masih hidup, sehingga beliau itu menutupi mukanya, menutupi rambutnya, maksud saya, kepalanya. Dalam sebuah riwayat, ketika sahabat Umar dimakamkan itu, sambungan dengan cerita sebelumnya, dia itu ternyata para sahabat yang lain bermimpi. Semuanya bisa bermimpi, heran. Orang-orang yang dekat dengan Umar, mimpinya sama semalaman. Ketemu dengan Umar bin Khattab, ditanya, apa yang terjadi kepadamu? Apakah Allah mengampuni dosamu? Ataukah mengadabnya? Sahabat Umar jawab kesimpulannya, Allah mengampuni dosaku. Dengan apa? Dengan pernah saya membebaskan burung emprit dari kungkungan anak kecil yang dulu itu. Rupanya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya senantiasa Allah curahkan rahmat untuk kita semua, karena hidup dengan rahmatnya akan semakin nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.